Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aries. Bulan Desember adalah bulan transformasi buat para Aries. Semoga transformasinya membaik ya. Kita akan lihat satu persatu transformasinya seperti apa untuk kalian para Aries. Kita buka dulu kehidupan secara umum terlebih dahulu ya. Seperti apa sih yang terjadi untuk kalian para Aries. Three of Pentacle ya. Perubahannya sih ini menyenangkan para Aries ya. Three of Pentacle bukan hanya melulu bicara masalah duit sih. Walaupun kemungkinan besar ke sana ya. Karena namanya juga Pentacle, diamond, duit, sesuatu yang menggembirakan, materi yang gede. Itu perubahan yang menarik. Kemudian yang kedua adalah Two of Wands. Sesuatu yang perlu Anda tinggalkan dan sesuatu yang perlu Anda raih. Ada yang sudah nggak pakai, ya kamu buang lah ya kalau memang sudah nggak pakai. Apa tuh Mbah? Masa lalu. Masa lalu yang terutama yang nggak mengenakan, nggak usah dipikirin lagi ya. Kita udah nggak hidup di masa lalu lagi, tapi masa depan yang dibuat lebih baik dari hari kemarin. Ada yang harus dilepaskan, let it go Aries. Sesuatu yang mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan di tahun kemarin, di bulan-bulan kemarin, lupakan, biarkan itu menjadi sebuah kenangan yang indah buat kalian. Ambil yang baik-baik saja. Gitu ya, ini adalah general reading, bijaksana dalam menyikapi bacaannya ya. Energi banyak orang nih, ambil yang baik-baik saja. Pakai untuk hiburan lah ya, untuk menyenangkan hati. Kalaupun resonate ya, lanjutkan yang bagus, digas ya. Kita lihat rezekinya secara umum. Ada the strength ya, kekuatan yang bertambah. Baik itu mungkin kekuatan secara finansial maupun kekuatan dalam ikatan hubungan keluarga. Akan kita lihat ya. Kartu di bawahnya apa sih untuk kalian? Naiknya apa? Yang harus kalian tinggalkan apa? Dan yang harus kalian kejar apa? Gitu ya. Aries, perjalanan. Perjalanan sebuah era yang sangat menggembirakan Aries, yang menyukai tantangan-tantangan baru. Itu Aries banget ya, menyukai tantangan baru. Kemudian Aries, ada sebuah hal ya yang perlu kalian lepaskan. Let it go. Kenangan-kenangan yang buruk, perjalanan berat, nikmati prosesnya ya Aries. Jadikan itu sebagai ya kayak sebuah tantangan yang harus kalian taklukkan ya. Kemudian ada beberapa pilihan tentang pekerjaan. Kalian mau lanjut di pekerjaan itu atau berhenti. Apakah kalian harus pindah kerja atau tetap di perusahaan yang lama? Apakah kalian harus buka usaha baru atau tetap mengejar atau memperbaiki usaha-usaha yang lama? Aries, di sini nampak sih untuk rezeki kalian di bulan Desember masih rata-rata ya. Nggak naik banget tetapi juga nggak turun. Flat seperti ya kayak sebuah perjalanan yang datar gitu ya. Sebuah perjalanan yang nggak berkelok-kelok, lurus aja. Pekerjaan berjalan dengan lancar. Pekerjaan berjalan dengan sangat baik. Intinya kalian masih kuat sih ya untuk mencapai sebuah atau beberapa keberhasilan. Bukannya masih kuat aja ya, malah cukup banyak kekuatan yang kalian punya ya para Aries ya. Masih banyak hal yang perlu kalian perbaiki dan kalian mampu. Jadi ingat-ingat nih kalian para Aries, apa sih yang belum selesai dalam kehidupan kalian? Selesaikan permasalahan-permasalahan nih ya. Banyak yang bisa kalian selesaikan. Memang berat, iya, tapi kalian masih mampu gitu ya.
Banyak yang harus difikirkan, dipilih, ditimbang dengan benar. Apa sih yang harus kalian, mana sih yang harus kalian pilih? Mana sih yang harus didahulukan, kayak gitu ya. Mana yang harus ditinggalkan. Sebaiknya memang pergunakan nih, sekali-sekali pergunakan intuisi. Karena Aries tuh salah satu zodiak yang berlogika tinggi. Dia pokoknya kalau nggak ada di depan mata nggak mau percaya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya ya. Semua pasti ada di sisi baik dan buruk. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula para Aries. Ada beberapa kalian yang memang harus meninggalkan sesuatu yang buruk. Harusnya ya semua ya. Tinggalkan sesuatu yang buruk, pilih yang baik-baik. Di bulan Desember ini adalah kesempatan untuk kalian memperbaharui hidup, terutama yang buruk-buruk. Kita lihat keuangan secara khususnya seperti apa ya. Rezeki semuanya hampir-hampir flat ya. Kesehatan juga oke. Paling sakit-sakit kulit, alergi dikit-dikit. Yang lainnya sih nggak ada permasalahan ya untuk para Aries. Banyak-banyak bersyukur ya Aries, rezeki di bulan Desember cukup lah ya. Nggak naik tinggi tapi cukup menggembirakan gitu ya Aries ya. Kita lanjutkan ke keuangan secara khusus dan rezeki kalian seperti apa. Tuh ya, keuangan juga stuck. Ya intinya nggak ada kenaikan yang gede, nggak ada kenaikan yang tinggi, tetapi nah nih ada keberuntungan yang datang, uang kaget yang datang yang sudah nggak kalian kira-kira, nggak diharapkan juga, bahkan mimpi pun nggak berani ya, tiba-tiba pelok gitu ya, duitnya datang nih. Ada roda keberuntungan di dalam keuangan kalian. Walaupun di tahun-tahun ini nggak terlalu sulit juga. Pas-pas sih, tapi kadang-kadang mikirin kewajiban kewalahan ya. Walaupun tetap selamat. Nah, di bulan Desember nampaknya ada POK. Ini semoga tuh loh ya. Apa namanya? THR ya, THR yang cukup gede, tiba-tiba ada bonus lagi datang. Apanya yang nggak menggembirakan ya kayak gitu ya. Memang sangat happy dong kalau kayak gitu. Kita lihat karirnya ya, bagaimana karir kalian para Aries. Seperti apa sih karir kalian? Karir tuh, The Hangman muncul 2 kali ya. Aries, bagi kalian yang terkena musibah, semoga enggak ya buat kalian ya. Ada hambatan di dalam pekerjaan, ada hambatan di dalam, semoga bukan kalian sih ya, ada hambatan di dalam usaha kalian. Ingat ya, untuk berderma, untuk sedekah ya. Sedekah itu adalah ibadah yang sangat disukai Tuhan karena melibatkan banyak orang. Ya, kalau sholat ke gereja, ke vihara itu kan beribadah untuk diri sendiri. Tetapi kalau sedekah, berderma, sedekah, zakat, apa-apa kayak gitu ya, itu untuk orang lain dan perputarannya akan banyak. Apalagi yang memberi makanan ya, banyak ya yang kasih Jumat berkah ya. Memberi makanan kepada orang lain suka, perut kenyang, dia bisa bekerja dapat duit. Banyak perputarannya, rentetannya panjang dan itu akan banyak menggembirakan banyak orang. Karir, ada hambatan sedikit di pekerjaan kalian, tapi jangan takut, ada jalan terangnya. Kalian cukup bersyukur dan banyak sedekah. Kenaikan jabatan mungkin belum, tetapi intinya sekarang lancar aja udah oke. Masa transisi pergunakan sebaik-baiknya. Perubahan ini akan membawa, dasar yang kalian letakkan ini akan membawa ke perubahan yang lebih baik untuk kalian.
Aries, ada berita gembira nih di karir kalian. Walaupun belum bisa kalian nikmati di bulan Desember ini ya. Ya, naik pangkatnya sekarang. Gajiannya naiknya bulan depan ya, baru diterima ya. Seperti itu ya, ada orderan sekarang, PO yang gede. Tetapi cuannya baru didapat bulan berikutnya. Kayak gitu ya Aries ya. Kita lanjutkan ke asmara, life experience, tampaknya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, berumah tangga, berpacaran, bertunangan harus menjadi landasan yang kuat untuk kalian. Intinya belajarlah dari pengalaman kalian gitu ya. Lebih bersabar, ada berita yang gembira, mengejutkan banget. Seseorang yang akan menjadi milikmu seutuhnya. Yang dulu mungkin kalian kejar-kejar agak susah, ternyata di bulan Desember ini merupakan lonjakan dari sebuah keinginan dan harapan, doa-doa yang sudah kalian panjatkan dari lama. Itu yang terjadi ya Aries. Kehangatan, keromantisan, rupanya kesabaran kalian membuahkan hasil. Si dia yang dulu cuek, kemudian mungkin kurang perhatian, kurang peka, di bulan Desember ini ada perubahan yang mengejutkan. Dia benar-benar peka, tambah sayang, tambah cinta. Kalau yang untuk single parent bagaimana Mbah? Single dan single parent bagaimana? Begitu pula single dan single parent, terjadi relationship yang baik. Dari gebetan kalian ada pendekatan, mungkin lebih dikenalkan ke keluarga sebelum kalian disetujui atau official jadi seorang pacar ya. Dikenalin dulu sama keluarga, dikenalin dulu sama sanak saudara. Itu hal yang memang sebetulnya kayak gitu ya, namanya yang bobot bebet bibit itu ya. Mbah, seusum tambah bobot bebet bibit. Masih haruskah dipertahankan? Ya iyalah ya. Walaupun kita nggak membedakan antara kekayaan, harta kekayaan bisa hilang begitu saja. Cuman hidup harus realistis ya. Apakah kalian mau menderita sekarang ini? Kalau zaman dulu bisa jadi ya mangan nggak mangan asal ngumpul ya. Makan nggak makan asal ngumpul. Zaman sekarang makan nggak makan ngumpul, berantem ya, rebutan Indomie ya. Kalau makan nggak makan asal ngumpul. Dalam rumah tangga aja uang belanja kurang 100.000 bisa ributnya besar ya, berkepanjangan, nggak makan ya. Itu para bapak-bapak nggak dimasakin ya, kurang 100.000 ya. Tidur di luar, makan di luar, nasi putih sama garam begitu ya. Jadi itu yang kalian pikirkan, rumah tangga memang nggak hanya cukup cinta saja. Zaman sekarang nggak cukup hanya setia dan cinta. Butuh kesabaran, butuh permakluman, butuh respect. Begitu, karena pasangan kalian di luar sana dihormati sama orang-orang kantornya ya. Dihormati sama teman-teman kerjanya. Kalau kita setelah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, respectnya hilang karena udah kulino ya. Kulino itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya. Karena udah keseringan bersama, akhirnya respect itu lama-lama luntur. Itu yang harus kalian perbaiki. Dibicarakan, nah seperti itu yang harus terjadi supaya kehidupan 10 tahun 15 tahun itu tambah sayang, bukan tambah respectnya hilang itu ya, bukan tambah kebiasaan sehingga kepekaannya hilang. Kita bisa terbiasa dan kepekaan hilang ya para Aries ya, itu banyak terjadi. Jadi timbulkan, bicarakan bersama. Terutama kalian yang baru bertunangan ya. Yang kalau udah menikah tuh Aries tuh biasanya mempertahankan apa yang dimilikinya. Coba kalian tulis, apakah kalian pernah mempertahankan cinta kalian, pasangan kalian?
Juga termasuk yang baru berpacaran nih. Pernahkah kalian diajak putus dan nggak mau? Itu Aries. Memang kalian begitu, bukan kalian bodoh ya. Tapi karakter yang ada di dalam diri Aries, dia nggak mau melepas apa yang sudah menjadi miliknya. Mempertahankan segala kemampuannya untuk cintanya. Salam sahabat utuh.